untuk jadi contoh. Untuk jadi contoh manusia yang ada di muka bumi ini. Jangan seperti Firaun. Nah, sampai sekarang itu usia Firaun dari semenjak dia hidup sampai sekarang yang dapat kita rasakan tahun sekarang ini itu usianya kurang lebih udah 4.000 tahun. Percaya atau tidak? Tidak. Tapi jasanya kan masih ada sampai sekarang. Jasanya itu sampai masih ada Firaun itu. Nah, konon katanya menurut historis, menurut sejarah, Firaun itu selama hidupnya itu dia tidak mengalami sakit. Selama hidupnya itu, wallahualamnya umur hidupnya itu berapa tahun. Cuman kan sama Allah dikuatkan. Jasanya sampai sekarang jadi mumi ya. Mumi itu lihat di YouTube banyak. Sekarang kalau kita prospek di YouTube itu banyak sekali ada gitu. Mumi Firaun gitu. Jadi Firaun itu tidak pernah sakit. Sehingga karena dia tidak pernah sakit, yang akhirnya timbul dalam hatinya itu sombong. Sombong karena dia raja gitu kan. Terus kaya raya dan tidak pernah mengalami penyakit seperti kita. Dia sombong. Yang akhirnya dia ngaku Tuhan. Saya Tuhan kalian, gitu kan? Saya yang menciptakan kalian, kata Firaun. Saya yang memberi rezeki kepada kalian. Saya yang memberikan uang pada kalian. Nah, dari sana Allah Subhanahu wa taala murka. Bukan maksudnya memberikan contoh, memberikan figur, memberikan teguran kepada Firaun. Yang dimana Firaun itu sampai sekarang itu jasadnya masih ada, ya, masih ada. Karena supaya jadi contoh bagi umat akhir zaman yang dialami oleh kita, khususnya ya kita hidup di serba ada gitu kan, teknologi ada. Nah, segera tinggal pijit gitu kan. Sekarang mah apa yang susah? Dulu mah memang kita mau sampai ke sana harus jalan kaki, harus pakai kuda misalkan, harus pakai onta. Tapi sekarang coba kita mau ke Jakarta bisa lewat kereta, kan? Bisa lewat pesawat, bisa lewat mobil jalan tol, itu lebih mudah sekarang. Nah, itu jadi contoh bagi umat akhir zaman Firaun itu, supaya kita sebagai umat muslim itu ketika kita diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kita jangan jangan sombong, jangan kita istilahnya takabur kepada Allah, jangan tidak menerima kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya diberi penyakit sedangkan yang lain tidak? Jangan seperti itu. Allah memberikan penyakit kepada kita itu semata-mata Allah lebih sayang kepada hambanya. Apakah setelah dia diberi penyakit lebih bertambah keimanannya, lebih bertambah ketakwaannya, ya, lebih lebih dekat lagi dengan Allah, ya. Sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan ketika kita diberi penyakit, maka kata Al-Quran, firman Allah, ya, kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Nah ini jadi arahannya ke sini gitu. Jadi ketika kita banyak diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, baik penyakitnya ringan, baik penyakitnya sedang ataupun penyakitnya lebih berat gitu, maka yang lebih harus diutamakan itu kita dekat dengan Sang Pencipta. Dekat Sang Pencipta itu salah satu wasilahnya, salah satu faktornya yang mempengaruhinya itu yaitu dengan membaca
Quran. Ayatnya Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Nah, gitu. Ma huwa syifa. Jadi kami menurunkan Al-Qur'an ini yaitu salah satu obat, ya tuh obat, salah satu obat bagi kaum muslimin yang membacanya. Ya. Kalau tidak salah itu ada 10 ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penyakit gitu ya. Tapi yang Bapak pahami itu dulu gitu. Jadi intinya ketika kita ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit, misalkan kemarin mual ya, tapi kemarin mual ya. Iya, kalau Bapak kemarin itu meriangan, Bapak juga mual sama. Mual itu biasanya muntah enggak Bapak kemarin? Enggak ya, cuma mual aja gitu ya. Nah, ketika kita ya mual, ya terima saja dengan lapang dada. Ya Allah, terima kasih, syukron jazilan, alhamdulillahirabbil alamin. Engkau telah memberikan penyakit kepada kami gitu ya. Mudah-mudahan dengan penyakit ini kami lebih bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan lagi kepadamu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik misalkan sholatnya tidak pernah terlupakan gitu. Coba Bapak mau tanya, minggu ini ada yang terlupakan nggak sholat? Ada. Sholat apa biasanya? Subuh. Biasanya bangunnya jam berapa? Jam 6. Siap-siap juga untuk sekolah. Nah, perhatikan, cek Bapak awas. Meskipun kita bangun jam 6 ya, karena yang nama sholat sama sholat itu wajib kan. Udah umur 15 tahun kan sekarang. Jadi diusahakan meskipun bangunnya jam 6 atau ke jam setengah 7 gitu ya. Sebelum berangkat sekolah itu laksanakan saja meskipun hanya 2 rakaat. Salat aja salat. Ya, jangan ya. Tapi kalau duhur asar maghrib bisa salat. Alhamdulillah. Ya, itu jadi apa namanya? Tetap Apip Bapak juga sama ya, udah dewasa, udah semakin ya kalau segi umur sih menurut hitungan bertambah ya, benar gak? Misalkan dari 20, 25, kita 30. Tapi secara hitungan pengurangan itu kita bukan bertambah sebenarnya. Jadi berkurang. Contoh. Jatah misalkan hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala itu 100 tahun. Betul gak? Misalkan 100 tahun misalkan ini ya, 100 tahun. Terus kita lahir ke dunia itu sampai sekarang itu misalkan udah mencapai 15 tahun. Berarti yang 100 tahun itu diambil 15 tahun. Jadi sisa umur kita berapa tahun? 85 tahun. Gitu. Misalkan Bapak misalkan umurnya 100 tahun misalkan. Sampai sekarang umurnya udah 28 tahun gitu kan. Nah, diambil 28 tahun misalkan. Nah, itu berarti tinggal berapa lagi? Tinggal 72 tahun lagi. Gitu. Jadi secara ilmu pengurangan ya. Ilmu pengurangan itu umur kita itu bukan bertambah hakikatnya itu, tapi berkurang. Dan di dalam pengurangan ini kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Dimanfaatkan yang awalnya kita tidak tahu karena sekarang sudah mengaji, sudah ada yang memberikan nasihat, sudah ada yang memberikan mau'idoh, sudah ada yang memberikan kebaikan-kebaikan, maka tugas kita itu belajar sebaik mungkin. Makanya ada peribahasa kan, guru kita mengatakan seperti ini, hari ini saya lebih baik daripada hari kemarin. Itu peribahasa ya. Dan besok saya harus lebih baik daripada hari sekarang. Nah, begitu pun ini juga dalam pola ibadah, pola bertakwa, meningkatkan keimanan. Hari ini saya harus lebih soleh daripada hari kemarin, dan besok
saya harus lebih soleh daripada hari sekarang. Kenapa dikatakan harus seperti itu? Karena waktu itu tidak akan kembali. Waktu yang telah kita sekarang alami itu jadi pengalaman saja, itu jadi kenangan saja. Begitu kalau misalkan besok datang lagi waktu, bukan waktu yang sekarang, tapi waktu besok. Misalkan harinya Senin, betul gak? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu, Senin lagi. Nah, Senin yang akan datang itu bukan Senin yang kemarin, tapi Senin yang akan terus berputar. Gitu. Nah, maka dari itu Bapak mengajak kepada Apip, yuk, karena Bapak sudah diberikan anugerah penyakit oleh Allah, begitu juga Apip udah gitu ya. Dan rata-rata manusia di zaman sekarang emat Bapak ya pernah mengalami sakit gitu. Jadi pernah mengalami sakit itu merupakan anugerah yang sangat besar sekali. Tapi yang mudah-mudahan jangan penyakitnya yang terlalu berat gitu ya. Seperti misalkan jantung gitu kan, itu berat itu, jantung liver gitu kan, itu. Tapi penyakitnya seperti flu gitu kan, itu mah yang ringan-ringan gitu kan. Terus ya flu paling, kalau flu sama batuk minum obat herbal gitu kan, insya Allah sembuh. Terus kalau flu misalkan mual minum obat herbal sembuh gitu. Ini salah satunya selain obat juga tadi kata Allah itu membaca Al-Quran. Dengan Al-Quran itu akan memberikan ketenangan ke dalam hati kita, dan kita itu semata-mata berbicara dengan Allah gitu. Kita itu seakan-akan ngobrol dengan Allah. Ngobrolnya cuman bahasa Allah itu adalah Al-Quran. Itu makanya Al-Quran memberikan obat untuk siapa saja yang membacanya, siapa saja yang meresapinya, siapa saja yang mendalaminya, siapa saja yang menjaganya, bahkan siapa saja yang menghafalnya. Gitu. Jadi salah satu bagian dari menjaga Al-Quran itu, sebagian dari kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita itu adalah menghafal Al-Quran. Gitu. Makanya tidak sedikit intinya di negara kita itu mungkin yang sudah hafal Al-Quran itu udah ratus ribuan. Dari populasi manusia yang ada di Indonesia itu kurang lebih 278 juta menurut Wikipedia gitu kan. Nah, menurut Google gitu. Jadi penduduk kita itu hampir mencapai 280 juta sekarang, tapi belum katanya. Tapi yang hafal Al-Quran itu, yang menjaga Al-Quran muslimnya itu ya kurang lebih nyampe lah mungkin 500.000 mah, atau mungkin 1 juta gitu sekarang mah tahun 2023. Karena ya banyak sekali pesantren-pesantren tahfiz gitu kan, pesantren-pesantren yang mendalami Al-Quran, baik secara keilmuan nadanya, nada menghafalnya, baik secara keilmuan misalkan cara-cara pengertiannya, baik secara keilmuannya misalkan cara penafsirannya gitu. Banyak sekali lembaga-lembaga yang mempelajari Al-Quran, yang menjaga itu Al-Quran. Ya salah satunya ketika orang kan menjaga Al-Quran, nanti suatu saat ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar. Alam mahsyar itu alam yang dimana badan kita udah hancur, tapi roh kita itu bangkit lagi gitu kan gitu. Jadi alam mahsyar itu nanti Al-Quran akan menjadi panutan, akan membela kita. Bahkan ketika kita menghafal Al-Quran, nanti akan Allah Subhanahu wa taala memberikan mahkota kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut nanti akan menolong 7 turunan
dari keturunannya. Ya, maka dari itu mudah-mudahan dan kita berdoa semoga kita dijadikan ahlul Quran. Amin ya Allah ya Rabbal amin. Jadi ahlul Quran itu ada orang yang menjaga Al-Quran. Orang yang menjaga Al-Quran itu akan dibantu lagi, ditolong lagi nanti sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah di alam mahsyar. Ya, maka dari itu sedikit sekelumit dari pembicaraan ini, semoga apa yang kita lakukan, apa yang Bapak rasakan, apa yang Habib rasakan dari penyakit ini mudah-mudahan jadi obat, mudah-mudahan jadi hikmah. Hikmahnya itu salah satunya kita mengambil intisari kesimpulan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Allah telah memberikan penyakit kepada kita sehingga sekarang kita bisa sembuh lagi, bisa nyaman lagi, dan semoga keimanan ketakwaan kita itu semakin ditingkatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling rugi itu adalah orang yang kehilangan iman dan takwanya. Tapi orang yang beruntung, orang yang maksudnya diberikan kekuatan adalah orang yang ditambahkan keimanannya dan ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam bidang kesehatan juga. Makanya selama kita sehat, gunakanlah kesehatan ini sebaik mungkin untuk beribadah, untuk berbuat kebaikan, untuk membaca Al-Quran gitu kan, untuk beramal yang positif gitu. Nah, jadi amalan-amalan yang negatifnya kita tinggalkan supaya itu menjadi ladang dakwah kita, ladang hidup kita ketika nanti di alam mahsyar ditanya, kamu misalkan Ahmad Sanusi berapa tahun umurnya, misalkan 100 tahun gitu kan, misalkan 100 tahun misalkan. Selama 100 tahun itu dipakai apa saja? Bonus selama 100 tahun ada bonusnya 15 tahun kan. Berarti yang diperhitungkan oleh Allah itu 85 tahun misalkan. Nah, kamu itu ada bonus 85 tahun. Nah, selama 85 tahun itu apakah hidup kamu itu banyak digunakan dalam kebaikan? Apakah dalam umur 85 tahun itu banyak kejelekannya? Tapi yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya banyak kelebihannya daripada kejelekannya. Meskipun kadang kejelekan yang kita rasakan itu tidak terhitung, tapi kebaikannya juga tidak terhitung. Seperti misalkan di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan itu bonus amal baik dari Allah Subhanahu wa taala itu ditingkatkan lagi oleh Allah. Seperti membaca Al-Qur'an. Kalau sekarang satu huruf dibalas misalkan 10 kali lipat. Tapi kalau di bulan suci Ramadan satu huruf itu dibalas 100 kali lipat lagi sama. Jadi di bonusnya itu kan kita kan suka bonus ya. Kalau di dalam di dalam belanjanya suka hadiah, suka cashback ya, suka apa gitu kan, tidak bingung gitu. Nah, begitu pun dari Allah itu ketika kita bulan puasa, maka reward yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu lebih banyak lagi ya. Makanya ketika bulan puasa itu sangat rindu sekali. Rindunya ingin tiba lagi lah kalau orang-orang sudah tahu ya. Kalau orang-orang sudah tahu itu saya ingin cepat datang lagi bulan suci Ramadan. Mengapa? Karena amal kebaikan, bacaan Al-Quran, segala sedekahnya, segala amal ibadahnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya para ulama ya, para guru, para masyayikh gitu kan, ahli-ahli soleh itu ingin cepat sekali datangnya bulan suci Ramadan. Sedangkan kalau dihitung kita mah, wah bulan suci Ramadan teh terasa setahun gitu kan. Apalagi misalkan musim panas puasa satu hari teh dia ibaratkan 1 tahun. Tapi ulama mah kan saking ingin terus-terusan kadang berpuasa karena amal pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melewati gitu kan beberapa puluh kali Ramadan lagi ke depannya, sehingga aku sudah sukses gitu kan, Bapak juga udah sukses itu dalam artian ya sukses dalam
kuliah, sukses dalam berusaha gitu kan, sukses dalam berbisnis gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Jadi dalam artinya seperti itu. Jadi ketika kita sukses kan istilahnya banyak harta kita yang harus dibagikan kepada teman-teman kita. Salah satunya misalkan fakir miskin, hamba sahaya, Ibnu Sabir gitu kan, sabilillah, itu ada bagian-bagiannya. Makanya perlu kita namanya kaya, perlu kita namanya penuh dengan ilmu. Supaya apa? Supaya diri kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah seperti itu. Mudah-mudahan sekarang udah bulan apa sekarang? Bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Saban, puasa, Syawal. Oh tinggal 7 bulan lagi dari sekarang ya untuk puasa itu. Syawal, Hafid, Rayagum, 7 bulanan lagi. Jadi insya Allah kan kemarin Syawal, puasa, Syawal, Hafid, Rayagum, Muharram, Safar, tuh udah 5 bulan sampai sekarang teh dari kemarin kita Ramadan teh gitu. Makanya insya Allah lah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan puasa-puasa berikutnya, dan ilmu kita, pengalaman kita selalu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah itu jadi hikmah dari apa yang kita alami sekarang dengan berupa sakit, tapi begitu juga Bapak, semoga sakit ini memberikan dampak untuk kita semakin baik ya, semakin semangat. Tapi misalkan semangat dalam belajar, semangat dalam kuliah nanti kan, semangat dalam mencapai cita-cita gitu kan, semangat. Jangan takabur, jangan malas gitu ya. Terus smart, bahasa itu smart kan, kalau dalam bahasa Arabnya namanya hamasa itu semangat itu, atau himmatul aliyah, semangat tinggi. Semangat tinggi didapatkan dengan, kalau dalam peribahasa itu manjada wajada. Manjada. Nah, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil gitu. Manjada wajada itu barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam mencari ilmu, dalam segala apapun, insya Allah maka Allah akan kabulkan segala apa yang kita inginkan. Itu saja mungkin latar pembahasan dari Bapak. Mudah-mudahan jadi hikmah. Ini gabungan atau hubungan antara sakit dengan Islam, hubungan dengan pelajaran kehidupan kita gitu ya. Jadi hubungan antara tadi olahraga, istilahnya IPA dengan Al-Quran itu sangat erat sebenarnya itu kan. Dan itu jadi ilmu hikmah untuk kita semuanya. Itu saja. Mari kita lanjutkan ke dalam bacaan Al-Quran. Ada apa ini? Hah? Nggak ada. Belum pulang.